Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Pada hari yang istimewa ini kita akan merenungkan satu judul, Ketekunan Pengharapanmu. Saudara, kita akan baca lebih dulu dari 1 Tesalonika. Saya mau bacakan ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 hingga yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi bagi kita yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi seorang pelayan Tuhan ketika dia melihat, menyaksikan benih yang dia tabur, yaitu firman Tuhan, telah membuat begitu banyak orang bertobat dan berbuah. Ini dialami oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan yang ketika mereka melayani jemaat di Tesalonika, kemudian pelayanan mereka seperti yang biasa dilakukan oleh Rasul Paulus selalu dikawal, selalu kembali ditinjau, selalu kembali kemudian mereka berkunjung ke sana untuk melihat pertumbuhan perkembangan daripada jemaat yang dilayani. Dan Rasul Paulus dan kawan-kawan sungguh bersukacita oleh karena mereka telah berbalik
dari kehidupan lamanya sebagai penyembah berhala. Mereka meninggalkan berhala-berhala itu dan kemudian berbalik, beriman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka menggemakan suara Injil yang mereka terima bukan hanya di daerah mereka saja, tetapi di daerah yang jauh lebih luas yang tidak pernah dibayangkan oleh Paulus dan kawan-kawan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini gereja telah kehilangan fokus pengajarannya, yaitu roh kekristenan yang sesungguhnya, yaitu membawa jemaat untuk berbalik dari perbuatan jahat mereka menjadi orang-orang yang baik dan benar di dalam pertobatan mereka dan mengikut kepada Kristus. Saudara perhatikan aja di dalam gereja, apa yang diberitakan di gereja-gereja kurang lebihnya seputar Anda punya persoalan hidup, bagaimana Anda bisa sukses, bagaimana Anda bisa kaya, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, muncul seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Khotbahnya cuma satu macam, dan dia hanya berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis Anda tidak pernah akan jumpai di dalam kitab suci kita. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membuat orang yang lumpuh itu berjalan, atau yang buta itu melek matanya. Enggak pernah. Dia hanya berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia kemudian dibanjiri oleh begitu banyak jiwa yang bertobat dan minta dibaptis. Namun apa yang terjadi, saudara? Pelayanan yang model seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat Matius 11 ayat 11. Tetapi pelayanan ini tidak populer di zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau orang bertobat, jemaat belum memberikan pengakuan bahwa pendeta ini sakti, ya. Tetapi ketika pendeta mendoakan, walaupun tidak ada hasilnya, yang penting jemaat itu rebah. Jemaat ngomong apa? Pendeta ini urapannya urapan kelapa, betul ya? Hebat ini, urap-urap. Seneng jemaatnya, pendeta ini hebat. Belum lagi jemaat yang maju hanya karena mencium sepatu Pastor Geren itu geblak semua. Orang seneng. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yohanes Pembaptis hanya kalah dengan Tuhan Yesus. Juara satu Yohanes Pembaptis. Kita tidak pernah raih juara satu, saudara. Juara satunya sudah ditentukan. Yohanes Pembaptis yang paling besar. Dia cuma membaptis. Kenapa Yesus Kristus Tuhan berkata demikian? Dia memberikan perumpamaan seorang yang punya 100 domba. 99 ini tidak tersesat, tapi yang satunya hilang. Apa yang dia lakukan? Dia akan mencari yang satu, yaitu saudara dan saya. Dia punya satu tekad, punya kasih. Dan kita punya Tuhan itu berbeda dengan Tuhannya orang lain.
Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang oleh karena kasih sayangnya Dia punya tekad justru mencari saudara dan saya yang hilang untuk ditemukan kembali. Sedangkan Tuhannya bangsa yang lain adalah Tuhan yang cuek dengan domba-dombanya. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus Tuhan. Dia mencari yang hilang. Dia juga mencari Adam. Adam, di mana kamu? Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika dia mendapatkan yang satu, maka bersukacitalah dia mendapatkan yang satu ini tadi, melebihi yang 99. Tidak perlu dicari, tidak perlu pertobatan. Saudara, kita lihat Lukas 17 ayat yang kelima. Saudara, ketika kita ditemukan oleh Kristus, kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang punya inisiatif mendapatkan kita. Sehingga tidak salah ketika kita beriman kepada Dia. Sebab jangan sampai orang itu salah memilih kepada siapa dia percaya. Para rasul pun sempat berkata, Tuhan, tambahkan kami iman. Iman itu apa sih? Iman itu kalau bahasa sederhananya adalah rasa hati kita mengasihi Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan. Sehingga karena kasihku kepada Tuhan, cintaku kepada Tuhan, maka apa yang kau katakan Tuhan, aku mau dengar. Apa yang kau katakan Tuhan Yesus, aku mau mengerti. Dan semua yang aku pahami, aku mau Tuhan, demi cintaku, aku melakukan dalam hidupku sehari-hari. Demi orang yang aku kasih, demi orang yang aku cintai. Itu iman. Nah saudara, ketika para rasul itu mendapatkan perintah yang sulit, harus mengampuni saudara yang berbuat salah. 7 kali sehari dia berbuat salah, 7 kali juga kamu harus ampuni dia. Mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan, mohon tambahkan iman kepada kami. Berarti iman ini penting sekali dimiliki oleh saudara dan saya, termasuk para rasul. Sebab ada begitu banyak perintah Tuhan yang kita kesulitan untuk bisa berhasil melakukan. Oleh karena itu mereka minta tambahkan iman. Nah saudara, orang tidak akan pernah punya pengharapan jika orang ini tadi belum melakukan sesuatu yang baik dan benar kepada seseorang. Kamu mau mendapatkan sesuatu dari aku, kamu harus tabur budi kepadaku. Baru kamu punya pengharapan. Sama seperti seorang petani, setelah dia membajak tanah, dia memilih benih yang terbaik dari padi yang mau ditanam. Dia sudah melakukan proses penanaman padi dengan baik. Dia sudah merawat, dia sudah memupuk dan lain sebagainya. Barulah seorang petani boleh menaruh pengharapan, suatu hari kelak aku akan panen raya dengan hasil yang sangat baik. Demikian pula halnya dengan iman. Setelah aku melakukan semua yang baik, semua yang benar demi kasih sayangku kepada Kristus, aku boleh berpengharapan bahwa suatu hari kelak aku akan menerima keselamatan seperti yang Dia janjikan. Dan pada saat Dia datang, Dia akan bangkitkan aku pula. Itu pengharapan. Nah saudara, syaratnya
adalah jika kita mengenal dengan benar Yesus itu siapa. Sebab di zaman sekarang, saudara, jemaat ini lebih mencintai pendeta dan gerejanya dibandingkan daripada Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Lihat apa yang terjadi ketika pembicara ini menjadi junjungan kalian. Walaupun yang diberitakan itu tidak ada di dalam Alkitab atau disanggah oleh Alkitab, Anda tetap akan mengaminkan. Dan saya banyak melihat jemaat tolol. Pembicara ngomong amin, Anda membeo aja amin, kan begitu, tidak pakai otak. Lihat ketika pembicara itu bilang, saya dibawa oleh Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan ke surga. Saudara tepuk tangan, saudara. Saudara tepuk tangan. Itu pertanda, bukan Anda memuliakan Tuhan. Tepuk tangan Anda setuju orang itu dibawa ke surga, itu sama dengan Anda sedang berkata tanpa sadar, Yesus yang adalah Tuhan, engkau penipu. Yohanes pasal 3 ayat 13 itu ketika Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan Nikodemus. Nikodemus ini pejabat tinggi Sanhedrin, mahkamah agama zaman Tuhan Yesus itu tadi. Orang ini merasa bahwa Yesus ini mestinya Mesias. Karena itu dia merapat kepada Tuhan Yesus untuk berdialog, belajar Alkitab, menimba pengetahuan dari Yesus yang adalah Tuhan. Ini orang yang peka. Nah, kemudian dalam obrolan itu Tuhan Yesus bilang, dia bersabda, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Garis bawahi, kalau Anda cinta kepada Tuhan Yesus, ini jadi pegangan. Selain daripada dia, huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tidak ada. Dan dia tidak akan lakukan yang kontradiksi dengan apa yang dia ucapkan. Sekali dia ngomong, dia akan genapi. Jangan Anda dikecoh, ini kan akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan sehingga semuanya ini mendapatkan Roh Kudus. Enggak. Memang ini akhir zaman, tetapi Roh Kudus dicurahkan. Saya yakin zaman Rasul dan zaman kita itu berbeda. Kenapa pada waktu zaman Rasul dicurahkan begitu melimpah? Zaman sekarang kelihatannya apa? Kuasa-kuasa karunia Roh Kudus itu mulai jarang. Zaman para rasul, mereka bekerja itu di bawah ancaman dibunuh. Saudara enggak kok. Jadi Kristen 30 tahun menangkan jiwa 1-2 jiwa aja belum tentu. Tapi para rasul dikejar dengan waktu. Kapan kamu beritakan dan kapan kamu akan dibunuh. Oleh karena itu oleh Tuhan Yesus dilengkapi. Kamu jangan kemana-mana dulu sebelum kamu menerima kuasa dari surga, dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus tadi. Supaya apa? Mukjizat terjadi di mana-mana, membuat orang mengenal Yesus adalah Tuhan itu gampang. Zaman sekarang sulit. Memperkenalkan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan sulit sekali. Nah saudara, Tuhan Yesus sudah ngomong seperti ini, yaitu cuma anak manusia
yang dari surga turun ke bumi, kemudian balik ke surga. Pembicara sekarang banyak ngomong, pergi ke surga, pergi ke neraka. Kalau Anda percaya kepada mereka, Anda tanpa sadar bilang, Yesus Tuhan, engkau penipu. Tetapi sebaliknya, jika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Anda harus bilang, kamu bohong, pembicara. Nah saudara, zaman sekarang sedikit sekali orang yang mengenal siapa Yesus itu. Walaupun di dalam kitab suci ditulis dengan jelas. Saudara, nanti saya persilakan membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau dunia wajar saudara tidak kenal bahwa Yesus adalah Tuhan, karena mereka ngelihat dengan mata jasmaninya bahwa Yesus adalah manusia. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Ketika dia mau menyelamatkan saudara dan saya, dia mau datang dengan kerendahan hati yang sangat, yaitu dia mau menjelma seperti ciptaannya sendiri, yaitu menjadi manusia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah saudara, sehingga kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sabdanya tidak terbantahkan oleh siapapun pembicara saat ini yang suka bicara tentang hal-hal yang ajaib tetapi tidak bisa dibuktikan. Bahkan pembicara itu pun pernah berkata di dalam videonya, ketika saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditemui oleh dua tokoh yang belum pernah mati di bumi, yaitu Henokh dan Elia. Menunjukkan bahwa dia istimewa saudara ya, dipanggil di surga. Henokh dan Elia menemui, menjemput. Henokh dan Elia menceritakan kepada saya apa yang bakal terjadi sampai kesudahan zaman. Hebat loh saudara. Namun di situ saya diperingatkan, tidak boleh disampaikan kepada seseorang atau kepada jemaat. Loh, buat apa diceritakan? Betul ya? Tidak bisa dibuktikan. Dan pembicara ini bilang, oleh karena Henokh dan Elia belum pernah mengalami kematian di bumi, nanti Henokh dan Elia itu akan datang ke bumi lagi untuk mengalami kematian. Konyol dah. Seperti ini Anda harus bersuara. Jika engkau adalah anak Tuhan yang dikaruniai oleh Roh Kudus, kamu pasti bukan orang yang membisu. Sebab ketika Anda diam, itu berarti setuju. Jika Roh Kudus tinggal di dalam kamu, Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes tadi, pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukti Anda menerima Roh Kudus sederhana. Kalau Anda bisu 99,sekian% Anda tidak ada Roh Kudusnya. Tidak ada saksi kok mingkem aja. Paham? Tidak ada saksi yang bisu. Tahu ada sesuatu yang salah, Anda diam. Justru Anda seringkali komen dengan komen-komen yang menunjukkan kebodohan, ketololan kamu sebagai orang Kristen. Yang berkata begini, mengapa pendeta saling menjelekkan, saling menjatuhkan? Bukan kita menjatuhkan, bukan menjelekkan, tetapi ketika Injil firman Allah diselewengkan, Anda yang terpanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan, untuk mengasihi Kristus, Anda harus yang pertama kali buka suara bahwa ini sesat. Apa? Saudara, kalau Anda tidak lakukan itu, Anda tidak punya pengharapan bahwa besok akan disambut oleh Tuhan Yesus sebagai anakku yang benar, yang bela suaraku. Kamu hanya memberikan komen yang terkesan sok rohani. Jangan saling menghakimi, jangan menjamah hamba Tuhan yang diurapi Allah. Ini adalah tipe orang yang cari selamat, cari aman. Orang Kristen harus menunjukkan warnanya. Putih-putih, hitam-hitam, abu-abu tidak ada. Yesus Tuhan firman-Nya bilang apa? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara beriman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, apa yang Dia lakukan, Dia 100% serahkan hidupnya, nyawanya untuk tebus dosa saudara dan saya. Dia bilang, Bapa, jangan timpakan salib ini kepada anak-anakku. Mereka tidak tahan, mereka tidak kuat. Aku yang akan menebus dosa semua orang yang percaya karena namaku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sifatnya adalah agape. Kasih dari seorang papa, dari seorang bapak kepada anaknya, yang tidak perlu mendapatkan pujian, yang tidak perlu harus dibales oleh anaknya. Kamu balas atau tidak, papa tetap lakukan yang terbaik untuk kamu. Kamu memuji papa, berterima kasih sama papa, atau dunia tidak memuji sekalipun, papa tetap lakukan yang terbaik untuk kamu. Agape. Oleh karena itu, Dia pun menginginkan kepada saudara dan saya melakukan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasihlah kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu juga dengan agape. Engkau lakukan tanpa pamrih, engkau lakukan tanpa harus dilihat orang, engkau untuk mendapatkan pujian. Engkau lakukan bukan untuk sebuah ketenaran, engkau panjat sosial, bukan itu. Sama seperti Yohanes yang diacungi jempol oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Dia lakukan tanpa pamrih. Aku lakukan untuk engkau Tuhan, dan aku tidak minta jabatan.
Aku lakukan untuk Engkau Tuhan, dan aku siap mati kepalaku dipenggal. Bukan nikmat daging yang aku minta karena aku tim suksesmu, tidak. Tetapi setelah dia meluruskan jalan Tuhan, membaptis begitu banyak orang, dengan kerendahan hati dia bersaksi, siapa aku? Siapa Yesus Tuhanku? Dan dia bilang, jangan ikut aku cuma membaptis kamu, membaptis kalian dengan air. Tetapi dia yang aku katakan lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Ikutlah dia, karena dia yang akan membaptis kalian dengan Roh Kudus dan api. Saudara, hati-hati, kata Roh Kudus ini pun juga banyak diselewengkan oleh penafsir Alkitab. Katanya kalau dibaptis oleh Roh Kudus harus berbahasa roh. Saudara, bukan seperti itu. 9 karunia Roh Kudus yang ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 tampilkan di sini. Tidak ada seorang pun termasuk Paulus yang punya komplit 9 karunia ada di dalam dirinya. Tidak ada. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Garis bawahi, saudara, seperti yang dikehendakinya. Kalau Tuhan tugaskan Bapak Gembala, Pak Markus di daerah terpencil, jemaatnya miskin semua, sarananya tidak ada, saya jamin Roh Kudus akan karuniakan kepada beliau kesembuhan. Sebab apa? Kau no dokter, ono dokter duit kau no. Tuhan akan lengkapi ke sana. Nah saudara, hati-hati. Ini secara khusus. Dan mereka berkata, kamu baru akan terima karunia yang lain jika yang utama kamu dapatkan, kamu baru bisa aktifkan yang lain. Yaitu apa? Kamu berbahasa roh, baru bisa dapat yang 8 yang lain. Omong kosong. Kalau orang ini bicara seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Orang ini adalah orang yang punya 9 karunia. Saya tunggu tafsirkan orang-orang yang berbahasa roh ini tadi. Sampai sekarang satu pun belum kelihatan yang ada bisa menafsirkan. Pikir ndak? Sehingga nasihat firman Tuhan harus dipikirkan oleh kita. Paulus yang jagonya berbahasa roh aja menasihati saudara dan saya. Bahasa roh itu baik jika ada yang menafsirkan. Jika ndak ada, kamu pakai aja sendiri di dalam kamar. Ndak usah di tempat ibadah show off berbahasa roh. Sebab apa? Palsu atau asli Anda ndak ngerti. Kalau asli, kenapa kamu dengan sesuatu yang salah kamu diam membisu sebagai pertanda engkau setuju? Orang dikaruniai oleh Roh Kudus tidak harus berbahasa roh, tetapi berani menyatakan kebenaran seperti Yohanes dan Petrus ketika di hadapan mahkamah agama. Dia bilang, orang ini sembuh oleh karena nama Yesus yang kau salibkan. Padahal ancamannya tidak boleh menyebut nama Yesus. Dengan keberanian itu, sehingga orang Kristen yang tidak punya keberanian menyatakan kebenaran, saya pastikan hidupmu tidak disertai Roh Kudus. Pikir baik-baik. Saudara,
Orang yang sudah melakukan semua yang baik dan benar untuk Kristus boleh sekarang mulai mengharapkan, Tuhan, aku sudah jalankan semua. Aku mengharapkan keselamatan yang Kau janjikan. Tetapi iman Kristen mengakui manusia hidup diselamatkan bukan perbuatan baik. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini tulisan tulisan Paulus yang terkenal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti Anda dan saya harus tetap punya iman. Dan saya sedikit sekali pembicara yang membukakan rahasia bagaimana Anda dapat iman. Memang Tuhan Yesus bisa tambahkan iman kepada para rasul. Itu yang pertama, karena Dia Maha Kuasa. Tetapi Dia pun mengajarkan kepada saudara dan saya, kita bisa melatih diri kita untuk mendapatkan iman. Yaitu ketika Anda melakukan firman Tuhan, engkau akan digenapi, karena ini hukum Tuhan. Kalau kamu menghormati ayahmu dan ibumu, maka kamu akan lanjut umurmu dan keadaanmu baik. Lakukan itu dulu. Engkau akan mendapatkan penggenapan, sehingga Anda akan melakukan perintah yang lain. Kalau aku rajin berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat kepadaku? Lakukan. Walaupun orang jahat mungkin bisa datang dalam hidup saudara, tetapi karena dasarnya Anda berbuat baik, Anda mengampuni tadi. 7 kali dia salah, 7 kali aku mengampuni. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya kita bisa tingkatkan iman kita jika Anda terjun di dalam pelayanan. Sebab ketika Anda melayani Tuhan, Anda punya kewajiban mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Otomatis Anda akan diperkaya dengan pertolongan Tuhan. Itulah caranya orang mengalami Tuhan Yesus. Itulah caranya Tuhan menyatakan diri dan memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Iman itu tetap penting. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mengapa? Pemberian Allah. Mungkin Anda tak akan komplain kepada Tuhan, Tuhan, perintahmu tak lakukan semua. Wajar sekarang aku minta upah. Doktrin keselamatan Kristen bukan seperti itu. Sebab ayat yang ke-10 berkata apa? Saudara, ayat 10, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya berbuat baik dan benar sebanyak-banyaknya itu wajib. Terlebih kepada Anda dan saya yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, otomatis akan mengucapkan terima kasih bukan cuma mulut lidah bibir saja, tetapi hati yang meluap ini tadi diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk sikap hidup yang selalu melakukan perbuatan baik dan benar sebagai ungkapan terima kasih kita karena Yesus Kristus Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tetapi kita sadari perbuatan baik dan benar yang sebegitu banyak tidaklah cukup untuk menyelamatkan saya secara pribadi. Sebab apa? Bisa saja hari ini kita jam ini kelihatan baik-baik, selesai ibadah 1 jam lagi memungkinkan Anda dan saya mengecewakan orang lain dan kita berbuat dosa.
Itulah yang menjadikan keyakinan buat kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena pemberian Tuhan, yaitu kasih karunia. Saudara, saya yakin Anda hari ini sudah mempersiapkan diri ketika Yesus Kristus Tuhan mengundang Anda makan semeja hidangan dengan Dia. Dan kita boleh mengenang, merenungkan, meresapi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukti Dia mengasihi saudara dan saya tanpa pamrih, tanpa batas, dan sangat sempurna. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.